berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, nggak terasa ya, kita sudah kembali lagi di hari Minggu. Kita bersyukur kita boleh melewati sepanjang hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik Turem, kakak mau ngajak semua untuk bersyukur, untuk sikap tenang. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaruh firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saya mengundang semua bisa berdoa yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi kita angkat lagu pujian yang Saat Ku Masuk. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku, bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Semua mesti berdoa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami di sepanjang hari-hari kami. Kami boleh belajar, kami boleh melakukan aktivitas kami yang lain. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Tuhan tolong kami biar kami boleh memuji dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak berharap semua adik masih dalam keadaan semangat ya. Sebab bangkit berdiri yuk. Kita katakan, setinggi-tingginya langit, kasih Tuhan Yesus tetap besar bagi kita. Terima tepuk tangan adik-adik. Setinggi-tingginya langit.
Ada yang duduk ya adik-adik ya. So, kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita bersyukur melalui mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap semua dalam keadaan hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Semua mesti berdoa yang baik. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan sebuah lagu Ku Datang Ya Bapa. Bersyukur pada pagi
pagi hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Dia, ya. Sekalipun kita hanya di rumah saja secara online atau secara virtual, tapi masih ada kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kak Wanda ajak kita semua sebelum masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih pagi hari ini kami ada waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami hanya secara online atau virtual, kami di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan terus menolong dan menguatkan kami, dan Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-25. Ulangan pasal yang ke-25, ayat yang ke-13 sampai di ayat yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-25, ayat 13 sampai di ayat yang ke-16. Ya. Kak Wanda akan membacanya untuk kita semua, dan silakan teman-teman mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Sukatan dan timbangan yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar lebih jauh tentang firman Tuhan, teman-teman, kita akan menyaksikan satu video. Hai Novi. Yay. Novi, mau tahu nggak? Sekarang hidup gue itu semakin berjaya loh. Mau tahu nggak sih, papi gue itu udah beliin gue mobil, sepeda motor, dan sekaligus supir pribadi. Dan papi juga tahu kebutuhannya gue seperti kolam renang. Terus rumah gue sekarang udah 10 tingkat loh. Dan papi udah beliin aku nih kartu kredit. Kata papi untuk bulan ini aku boleh jalan-jalan ke luar negeri. Oh ya, gue juga Yul, gue senang banget soalnya papi gue itu naik jabatan dari DPR dan ibu gue dari gubernur. Jadi papi dan mami gue itu mengumpulkan banyak uang sehingga saya merasa senang bisa belanja. Lihat nih baju, mahal banget loh. Tau nggak berapa harganya? Enggak. Tau nggak harga ini hampir berapa ya kemarin? Hampir 1 juta loh. Mahal banget kan? Dan setelah itu juga saya akan membeli motor, mobil, soalnya saya suka gaul-gaul gitu loh, bawa baju yang sekarang sedang modern itu saya suka, jadi saya beli. Ih, enak banget ya hidup kita jadi orang kaya. Iya dong, biasa orang kaya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan apalagi dalam kehidupan kita orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya, yaitu kejujuran. Nah, teman-teman, kejujuran ini itu sangat penting dimiliki oleh setiap kita, dan kejujuran ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berintegritas atau tidak. Nah, tadi kita sudah melihat nih bagaimana dua orang anak mereka menyatakan apa yang sebenarnya tidak mereka miliki atau apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang satu katakan, saya punya mobil yang mewah, saya punya rumah yang mewah, saya punya rumah yang megah, yang besar, ya, saya punya motor, ya, saya punya kolam berenang. Tapi realitanya teman-teman, dia hanya punya satu rumah, yang rumahnya itu cukup sederhana. Dia tidak punya mobil, dia tidak punya motor, ke sekolah pun dia harus berjalan kaki gitu ya. Kemudian ada satu yang mengatakan bahwa orang tuanya anggota DPR.
orang tuanya bisa menghasilkan banyak sekali uang. Tapi kenyataannya orang tuanya hanyalah seorang petani. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berarti zaman sekarang ini ya masih banyak sekali orang yang tidak bisa berkata jujur, baik itu tentang dirinya ataupun tentang orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca ini itu menggambarkan tentang kejujuran atau menjelaskan tentang kejujuran yang dikatakan di sini melalui timbangan, ya, melalui timbangan. Hukum tentang kejujuran ini adalah diperuntukkan untuk bangsa Israel, ya. Hukum yang melawan kecurangan, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14, dalam ayat yang ke-13 dikatakan, jangan ada padamu dua macam batu timbangan, ya, yang besar dan yang kecil. Kemudian dia katakan lagi, jangan ada padamu dua macam eva, jadi harus satu saja. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kepada atau konteksnya itu jual beli, ya, jual beli. Dua macam timbangan ini itu berarti orang-orang yang menjual, ya, orang-orang yang menjual itu jangan sekali mengurangi atau menambah timbangan yang ada, tapi juga orang-orang yang membeli itu juga jangan ada kecurangan di dalamnya, ya. Harus berkata jujur, harus sesuai dengan apa yang kenyataannya, harus sesuai dengan timbangannya, tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambah, ya, kecurangan dalam menjual. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keduanya itu dilarang dan yang ditentukan adalah harus jujur di dalamnya. Nah, teman-teman, jujur ini itu juga berbicara tentang keadilan, ya, tentang keadilan. Ya, tentunya orang mau memperoleh keadilan dong. Orang mau memperoleh kejujuran dong. Itu yang diharapkan atau itu yang kemudian diajarkan kepada bangsa Israel sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, adat Yahudi ini menekankan dua hal tentang hukum keadilan ini atau kejujuran ini, ya. Dari pembacaan ini ada dua hal yang bisa kita lihat di dalamnya. Yang pertama, teman-teman, kejujuran atau keadilan ini, kalau orang berlaku jujur atau orang berlaku adil, maka orang tersebut itu pasti akan mendapatkan janji atau akan mendapatkan berkat yang daripada Allah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-15, ya, ayat yang ke-15 di bagian akhir, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, nah ini berkaitan dengan janji Allah tentang pemberian tanah perjanjian, ya, tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menempati atau mereka akan mendapatkan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Nah, tetapi ditekankan di sini bahwa mereka yang akan mendapatkan tanah perjanjian itu adalah mereka yang berlaku jujur di hadapan Allah. Dan kemudian mereka yang kedua, mereka akan mendapatkan, yang pertama mereka akan mendapatkan tanah perjanjian, dan yang kedua mereka lanjut umur, ya, di tanah itu, ya. Berarti mereka lanjut usia, mereka memperoleh umur panjang, ya. Dan selanjutnya teman-teman tidak hanya mendapatkan dua hal itu, tapi mereka akan hidup berkecukupan. Dalam artian mereka tidak merasa kekurangan, mereka tidak melara, tapi mereka hidup berkecukupan. Oleh karena apa? Mereka hidup jujur di hadapan Allah, ya. Nah, yang kedua, teman-teman, bagaimana dengan orang yang berlaku curang atau orang yang berlaku tidak jujur di hadapan Allah? Orang yang berlaku tidak jujur di hadapan Allah juga akan mendapatkan upahnya atau akan mendapatkan dampak dari setiap kelakuannya, ya. Kecurangan, penipuan, ketidakadilan, ketidakjujuran itu akan membawa kutuk, ya, akan membawa kutuk kepada setiap orang yang melakukannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu, ya, akan membawa kutuk dalam kehidupannya karena itu adalah kekejian di hadapan Allah, ya. Itu adalah kekejian di hadapan Allah, dan Allah membenci hal itu dilakukan oleh umatnya sendiri.
Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua perbedaan yang sangat drastis ya, bagaimana berkat Allah diberikan dan bagaimana kutuk Allah diberikan kepada umatnya. Kuncinya adalah kejujuran dan ketidakjujuran. Berarti kejujuran ini teman-teman adalah hal yang sangat serius yang harus dimiliki atau yang harus dilakukan oleh setiap orang ya, bukan hanya berbicara tentang bangsa Israel ya, bukan hanya khusus untuk bangsa Israel saja dan kita sekarang tidak berlaku, tidak, tetapi untuk kita semua di zaman sekarang ini pun kejujuran itu sangat penting dan kejujuran itu hal yang sangat serius di hadapan Allah. Ketika kita berlaku tidak jujur terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita ya, dalam menjual, misalnya dalam jual beli, contohnya teman-teman, kita membeli 1 kilo gula tapi yang ditimbang itu hanya 9 ons, masih kurang 1 ons ya, itu kita sudah berlaku tidak jujur. Kemudian contohnya kita sebagai pembeli, kita membeli dan harusnya kita menerima 20.000 uang kembalian, tapi yang dikembalikan itu adalah 30 atau bahkan 40. Kita bukannya datang memberikan lagi kepada penjualnya, tapi kita pergi dengan sukacita, yes, saya dapat uang lebih. Kasihan orang penjualnya, tertipu ya, dia kayaknya kurang dalam perhitungan gitu ya. Itu juga ketidakjujuran dan hal itu adalah kekejian di hadapan Allah. Ada banyak hal lagi teman-teman, tidak mengakui diri kita atau tidak menerima diri kita apa adanya ya, mengarang-arang cerita tentang kehidupan pribadi kita atau menambah-nambah cerita ya, mengurangi cerita tentang kehidupan orang lain ya, bergosip, menambah-nambah kenyataan tentang orang lain, itu juga ketidakjujuran dan ketidakadilan. Dan itu hal yang serius di hadapan Allah dan itu mendatangkan kutuk atas kehidupan kita masing-masing pribadi. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi siapa yang berlaku jujur di hadapan Allah, dia mendapatkan janji Allah, dia mendapatkan berkat-berkat Allah, dia hidup berkecukupan dalam kehidupannya, dia tidak merasa kekurangan sekalipun dia hidup sederhana. Ya, Tuhan tahu kebutuhan dia, Tuhan tahu keperluan dia, dan Tuhan pasti akan memberikan itu. Dan sebaliknya, orang yang berlaku tidak jujur, ya, mereka mendapatkan kutuk daripada Allah dan kehidupan mereka, kehidupan yang tidak diberkati oleh Allah sendiri. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal jujur atau tidak jujur ini juga itu menandakan bahwa seseorang yang tidak jujur ya, dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Misalnya dia orang yang sederhana, dia tidak bisa menerima dirinya. Dia orang yang sederhana, dia mau dia adalah seorang yang kaya raya. Tidak bisa begitu, karena masing-masing diberikan porsi atau diberikan bagiannya masing-masing oleh Allah. Yang harus dilakukan adalah supaya kita bisa berlaku jujur, kita menerima diri kita apa adanya, kita belajar supaya kita berkenan di hadapan Allah, kita menimbang sesuatu, ya misalnya dalam hal berjualan, kita menimbang sesuatu sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan timbangan yang harusnya ada dan harusnya itu kenyataan yang terjadi. Kemudian yang kedua teman-teman, bagaimana kita bisa berlaku jujur di hadapan Allah, di hadapan sesama kita dan di hadapan Allah? Kita mengucap syukur di hadapan Allah. Ketika kita bersyukur, Tuhan saya bersyukur saya hanya punya begini, saya hanya punya 2, saya hanya punya baju yang seperti ini, saya hanya punya rumah yang seperti ini, saya punya keluarga yang seperti ini. Saya bersyukur Tuhan. Maka ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan, teman-teman, itu kita pasti akan bisa berlaku jujur terhadap siapa saja orang yang kita temui dan juga di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Kak Wanda ingatkan lagi yang tadi, yaitu janji Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, kita belajar, ini hal yang sulit, tapi kita belajar supaya kita bisa hidup jujur di hadapan siapapun, terlebih di hadapan Allah yang kemudian memberkati, menciptakan, dan memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, mengajarkan, mengingatkan kepada kami untuk kami tetap berlaku jujur di hadapan Allah. Karena kami tahu ini hal yang sangat serius yang harus kami miliki sebagai orang yang percaya. Tidak hanya berintegritas, tapi kemudian di dalamnya kami diberkati oleh Allah. Kami kemudian menerima setiap janji-janji Allah dalam kehidupan kami, dan kami hidup berkecukupan sesuai dengan penyertaan Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, kutuk Tuhan berada di atas orang-orang yang tidak jujur. Kami mohon jauhkan daripada kami, dan biarlah kami boleh bertingkah laku jujur di hadapan sesama, bahkan di hadapan Allah kami. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan lewat Kak Alwanda. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan kita boleh menyimpan dalam hati kita, kita melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita sambil memberikan persembahan, kita memberikan sebuah lagu, Sungguh Ku Bangga Bapa. Pagi hari ini kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami dalam ibadah kami boleh bersekutu bersama, kami boleh menurut Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur juga buat persembahan yang boleh kami berikan. Karena persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga Tuhan mau menyerahkan dalam tangan Tuhan buat kegiatan kami sepanjang minggu ini yang akan datang. Tuhan tolong kami dalam belajar, dalam melakukan aktivitas lainnya juga. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Kau berkati orang tua kami yang selalu mengasihi kami, yang bekerja buat kami. Tuhan tolong mereka juga dalam pekerjaan dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.